Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka ingin mendiskusikan tentang isu yang terkait pelaksanaan dan atau penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Diskusi kali ini dimulai dari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asep Budiman Pranoto. Saya sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dengan NDH 10 dari angkatan kedua kelompok 3. Terima kasih. Untuk yang lain, mangga. Baik, perkenalkan, nama saya Ine Rosmawati. Saya dari formasi dokter ahli pertama di Puskesmas Sumberjaya dengan NDH 03. Halo, perkenalkan, nama saya Epi Amalia. Saya masuk ke 3, merupakan jabatan pertama ahli apoteker, juga di instansi Puskesmas Maja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NDH 21 dari Kabupaten Majalengka. Saya mengisi di sanitarian di Puskesmas Kasokandel. Perkenalkan, saya Riris Arizkia. Saya NDH 08, formasinya dokter gigi di Puskesmas Balida. Ya, mungkin itu merupakan perkenalan dari kelompok kami. Silakan barangkali dalam kelompok ini ada yang mau memulai tentang share atau diskusi ini, di mana kaitannya dengan upaya mewujudkan smart governance. Silakan barangkali ada yang mempunyai gambaran atau pemikiran tentang smart governance itu sendiri. Mangga. Baik, yang pertama mungkin kita harus mengetahui dulu ya, apa pengertian dari smart governance itu, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan yang didukung dengan teknologi dan informasi serta tata kelola kolaboratif. Intinya yaitu kemampuan pemerintah untuk menerapkan aplikasi yang berbasis teknologi untuk memudahkan kita dalam pekerjaan. Ada yang mau menambahkan barangkali pengertiannya? Baik, mau menambahkan juga. Jadi smart governance itu dia ada aspek-aspek yang lain juga ya, seperti pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa. Aspek yang pertama itu pelayanan publik, di mana rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian ada juga aspek kedua yaitu sistem informasi desa atau SID, merupakan bagian dari implementasi e-government yang merupakan alat bantu bagi desa untuk melakukan pengelolaan data dan administrasi desa, pengelolaan surat menyurat serta pengelolaan data kependudukan desa. Aspek terakhir, dana desa itu merupakan alokasi anggaran dari pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Oke, jadi smart governance itu seperti sebuah sistem di mana alat digital membantu pemerintah untuk membuat sistem pemerintahan seperti pencatatan menjadi lebih mudah. Ada juga nih yang disebut smart city. Mangga teman-teman, menurut kalian seperti apa smart city itu? Mau coba kasih pendapat ya? Kalau smart Silakan, city itu Riris. kayak upaya inovatif yang dilakukan oleh si kota tersebut, ekosistemnya untuk mengatasi berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sama komunitasnya. Kayak misalnya
Yang smart governance itu salah satu komponennya dari smart city. Jadi smart city itu ada 6. Ada smart environment, ada smart economy, smart branding, smart governance, sama smart society, sama smart living. Jadi ada 6. Izin Iya, menambahkan ya. Mangga. Untuk yang pertama itu smart environment, yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Terus yang kedua tentang smart economy, itu memastikan implementasi TIK dalam bentuk transaksi yang berlangsung di kawasan wisata, prioritas, dan pemerintahan daerah sekitarnya. Terus yang ketiga, smart branding, yaitu membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Yang keempatnya, smart development, memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Terus yang kelimanya, smart society, memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dalam kawasan sekitarnya yang memiliki kawasan unggul dan mampu menjadi tujuan rumah yang baik. Terus yang keenam, smart living, mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi logistik yang tentram, aman, dan ramah. Itu mungkin. Oke. Berarti kita sudah paham ya, smart governance adalah bagian dari smart city itu sendiri. Yang akan kita bahas lebih lanjut di wilayah kerja kita masing-masing. Teman-teman di wilayah kerjanya, ini kesehatan semua atau tidak? Kesehatan. Kesehatan semua. Oh, kesehatan semua ya. Kalau di tempat saya itu ada penerapan smart governance, itu adalah adanya SIM RS atau pencatatan di mana diklaim bisa lebih handal atau lebih mempermudah 90-95% tentang pencatatan administrasi rumah sakit, dan untuk pengklaiman BPJS dan lain-lain bisa lebih mudah juga. Kalau di tempat teman-teman gimana ini? Kasih pendapat masing-masing ya. Oh iya. Kayaknya kalau di puskesmas lebih kecil ya lingkupnya, jadi untuk bisa pencatatan medik kayak di rumah sakit tuh sulit ya, atau butuh proses lama ya? Iya. Iya sih. Terus kalau di puskesmas kan untuk pendaftaran online belum terrealisasikan gitu kan, belum seperti di rumah sakit gitu. Jadi menghambat ini juga kan, menghambat pelayanan masyarakatnya juga gitu. Ya, jadi kepuasan masyarakatnya berkurang ya. Iya. Kalau di puskesmas juga biasanya antriannya tuh tetap pakai nomor. Jadi yang datang duluan kayak gitu. Terus kadang-kadang tuh di jam-jam tertentu tuh rame, tapi di jam selanjutnya sepi kayak gitu. Tiba-tiba numpuk, di hari tertentu juga numpuk. Terus satu poli itu rame, poli lain sepi. Gitu, jadi kayak nggak seimbang gitu. Jadinya gara-gara kita nggak tahu sih antriannya kan. Iya, itu juga berpengaruh ke ini sih, pengambilan obat juga. Jadi takutnya yang datang duluan tapi nerima obatnya belakangan gitu. Itu berpengaruh juga sih ke aspek yang lainnya di pelayanan puskesmas itu. Ya, rata-rata seperti itu ya untuk daerah. Ya, jadi butuh inovasi yang lebih ya buat di puskesmas itu. Biar masyarakatnya puas ya. Kurang lebih cuman seperti itu Pak Asep. Kalau di kecamatan itu udah lumayan itu. Jadi kalau di tempat saya itu kan masuknya Kecamatan Dabuan. Nah itu tuh ada dia webnya sendiri, itu namanya webnya apa ya? Nah kayak dabuan.desa.id. Nah di situ tuh udah ada semua tuh sistem informasi desa. Jadi alokasi si desa-desanya, dananya, terus
di layanan masyarakatnya juga pembuatan KTP online, kartu keluarga online, akte, Oh iya. terus itu tuh udah tersambung semuanya ke BKP SDM Majalengka. Jadi mau online, mau offline, ada di situ tuh udah bisa gitu. Jadi misal kitanya bisanya offline, itu dirinci berapa jamnya di situ udah ada. Kalau mau online, tahapannya juga udah ada sih semuanya. Lumayan nih, maksudnya kalau dalam membantu pemerintah memudahkan smart city, jadi smart city tuh Dawuan Desa nih udah lumayan nih websitenya nih. Jadi harus dicontoh sama semua desa ya, biar Iya. Iya sih. dimudahkan. Terus tadi juga baca kalau di pemerintah Kota Majalengka itu di Duscapilnya udah ada si Lancar aplikasinya. Jadi kayaknya terhubung dari desa itu untuk ke kabupatennya lewat web itu. Jadi masyarakat nggak perlu datang langsung ke Dukcapilnya. Terus Lebih- pendataannya juga lebih kayaknya bagus ya. jadi lebih aman gitu. Oh iya sih benar. Iya. Jadi kerahasiaannya itu ya terjamin. Iya. Kalau yang aplikasi ASN teh ada ya namanya ya di Majalengka tuh apa ya? Ya, Iya, untuk ada yang yang Sirancage, Rancage. Kalau dari Samara. aplikasi itunya Sirancage, terus dari aplikasi absensinya biar kita tahu kita merupakan ASN yang disiplin atau enggak, ada aplikasinya. Ya, itu juga memudahkan ini sih, memudahkan BKP SDM sampai ke pemerintah Pemprovnya juga dalam pengelolaan data ASN dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah Pemprov sampai ke pusat gitu kan. Jadi kita tuh nanti kalau ke depannya itu kalau pengurusan pensiun udah nggak ngurus-ngurus lagi tuh yang bekas-bekas yang kayak sekarang gitu. Karena semuanya itu udah terekam di Samara itu gitu. Oh iya. Iya, benar-benar dok. Jadi lebih memudahkan aplikasi di online ya dibanding di berkas offline gitu. Terus Iya, nggak kececer ya data tuh. Iya, benar. jadi aman rahasianya. Ya, sepertinya pembahasan kita tentang smart governance di wilayah kita menarik ya. Ternyata upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city sudah sejauh itu. Dan paling banyak problemnya tuh adalah SDM-nya sendiri itu yang bisa mengoptimalkan tentang pengoperasian digital ini. Makanya kita sebagai ASN dituntut untuk menjadi smart ASN yang salah satunya yaitu paham IT dan bahasa asing agar mudah dalam mempelajari semuanya. Awalnya pasti susah karena kita sudah lama pakai sistem kontemporer, sistem konvensional atau sistem lama. Dan sekarang mulai beralih yang pastinya memudahkan kita untuk bekerja dan tentang administrasi itu sendiri. Itu juga merupakan salah satu wujud smart ASN yaitu entrepreneurship di mana kita harus mempunyai nilai pembeda ya. Kemudian mungkin diskusi kelompok kami tentang upaya pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.